Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my good students. How are you today? I hope you are good condition. Okay, are you ready to study now? Yeah. Okay, the material today about a label. Okay, now do you know a label? Okay, we will discuss now chapter 3. Be healthy, be happy. Oke, kita masuk sekarang di chapter 3 atau di bab 3. Kita akan membahas tentang label. Ya, kita lihat di sini adalah be healthy, be happy. Ya, sehat, bahagia. Kalau kalian sehat, otomatis bahagia ya. Kalau bahagia juga berharap kita sehat. Ya. Oke, tetap masih materi kita di hari ini. Hari ini materinya tentang kesehatan. Ya, jangan lupa kalian jaga kesehatan selama ada virus yang masih menyebar. Ya, kita berharap virus ini segera berhenti ya, segera menghilang, dan juga kalian tetap stay at home, masih berada di rumah. Ya, belajarnya juga masih di rumah. Dan juga jangan lupa jaga kesehatan, makan yang sehat. Nah, ini materi kita masih menyangkut tentang kesehatan juga. Oke, dalam pembahasan ini materi kita tentang label. Oke, we will learn, yang akan kita pelajari yaitu di dalam label ya, itu to choose healthy and safe products, to avoid harmful effects, and to get the best result. Oke, yang akan kita pelajari di dalam label ini adalah untuk memilih ya produk yang sehat dan aman. Ini masuk ke dalam tujuan pembelajaran kita hari ini tentang label ya. Oke, to avoid harmful effects and to get the best result. Ya, untuk apa? Ya, untuk menghindari apa? Efek berbahaya. To get the best result, ya, untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini yang akan kita bahas tentang label. Ya, label nanti di sini kita membahas tentang label makanan, minuman, dan juga obat. Ya, bagaimana sih kalau kita untuk memilih makanan yang sehat? Ya, tentunya harus kita lihat labelnya dulu. Kira-kira ini yang harus kita teliti ya, harus kita cermati dan kita lihat lagi kalau untuk memilih makanan, minuman, dan juga obat. Nah, ya agar kita sehat dan juga aman ya, untuk menghindari efek berbahaya. Jadi kita harus lihat ada beberapa macam nanti di sini ya, contohnya. Oke. What is a label? Oke, apa sih label? Ya. Label is an information contained in the outer packaging of a product or goods. Ya. Label adalah informasi yang ada dalam kemasan produk atau barang tertentu. Iya. Mungkin kalian sudah tahu ya, itu label. Label yang kita bahas di sini kan hanya 3 nanti ya, yaitu label tentang makanan, minuman, juga obat. Nah, label ini mungkin sudah pernah kalian temukan di rumah ya, seperti label makanan. Mungkin jajanan kalian itu ada di dalam bungkusnya, atau di bagian luar bungkus itu ada labelnya ya. Jadi nanti makanan dan minuman atau obat bisa kalian lihat di sana, nanti kita pelajari. Oke? What is the purpose of the label? Nah, apa sih tujuan dari label? Oke. The purpose of the label is to give detailed information about a product. Iya. Tujuan dari label adalah yaitu apa? Untuk memberikan informasi rinci mengenai produk tertentu. Ini tujuannya. Selain tujuannya ini, tadi di sini juga
sebagai tujuannya juga ya. Nah, ini tujuan label juga masih ini juga, yaitu untuk memilih produk yang sehat dan aman, untuk menghindari efek berbahaya, dan juga untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Ini juga masuk ke dalam tujuan dari label ya. Okay, now the structure of label. Apa sih bagian-bagian dari label? Nah, ini apa sih structure ini adalah bagian-bagian dari label ya. Oke, bagian-bagiannya yang ada dalam label yaitu seperti kita lihat, number one, brand of the product and name of the product. Iya, ini adalah jenis produknya atau bisa nanti dikatakan dengan mereknya dan nama produknya atau barangnya ya. Oke, ini yang ada di dalam kemasan itu ya, bungkusnya nanti. Ini yang mesti kalian perhatikan bagian-bagian dari label. Nah, ini. Oke, number 2, content amount, yaitu isi atau jumlah. Oke, number 3, description, penjelasan seputar produk. Ini penjelasannya atau gambaran dari produknya nanti ya, barangnya nanti yang akan dijelaskan. Oke, number 4, ingredients, komposisi atau bahan-bahannya. Komposisi ini nanti biasanya ada di bentuk obat atau minuman ya, yang ada komposisi. Kalau bahan-bahan ini biasanya ada di dalam bentuk produk makanan. Ini ingredientnya ya. Oke, number 5, nutrition facts. Ini adalah informasi nilai gizinya. Informasi gizi biasanya ada nanti dicantumkan di dalam bungkusnya informasi gizinya. Oke. Number 6, use, kegunaan atau indikasi. Ya, gunanya nanti untuk apa? Kalau obat-obat juga nanti gunanya untuk apa? Untuk obat ini digunakan untuk obat apa? Ya, kegunaan atau indikasi. Oke, number 7, direction to use and dosage. Iya, ini adalah cara menggunakan dan dosis. Cara menggunakan dan dosis. Ini cara menggunakannya nanti kalau untuk di obat bagaimana, dan dosisnya juga diberitahukan di situ. Oke, number 8, direction to store. Oke, ini adalah petunjuk penyimpanan. Ya, biasanya ini untuk obat ya. Bagaimana nanti petunjuk penyimpanannya kita lihat ya. Oke, number 9, expiration date. Ini adalah tanggal kadaluarsa. Tanggal kadaluarsanya. Nah, ini semua adalah bagian-bagian harus kamu ketahui nanti yang akan kita lihat di dalam label makanan, minuman atau juga obat ya. Ini dia. Oke, now kita sekarang coba bahas satu persatu. Oke, tadi kalau yang brand, ingat ya, ini adalah mereknya, merek dari atau jenis dari produk atau nama dari barangnya. Oke, sekarang yang content. Oke, content or amount. Kita lihat anak-anak. Content tadi isinya ya atau jumlahnya. Oke. Isi atau jumlah adalah isi atau jumlah produk yang ada dalam kemasan. Biasanya dinyatakan dengan. Oke, tadi kan isi atau jumlah ini ya, yang biasa nanti ada dalam kemasannya. Oke, apa saja sih yang ada di dalamnya, di dalam isi dalam kemasan itu ya, kata content dan amount di sini. Oke, number 1, weight, yaitu beratnya. Ini biasanya berat di dalam makanannya ya, seperti makanan atau misalnya nanti jajanan apa yang kamu beli. Nah, ini kamu bisa lihat weight-nya, ada beratnya ya. Terus number 2, net weight, net ya, ini adalah berat bersihnya. Ya, berat bersihnya. Oke, number 3, content. Biasanya terdapat di situ tulisannya content. Ya, ini contoh-contohnya ya, Nak. Terus number 4, satuan cair. Yang satuan cair ini nanti dilihat di sini ada istilahnya dengan menggunakan kata mililiter. Liter, fluid ounce ya. Fluid ounce ya. Nah, ini satuan cairnya bisa menggunakan mililiter, liter, dan kita lihat di sini ya. Nanti kita lihat di dalam kemasannya. Oke, number 5, satuan non cair. Ya, ini yang non cair ya. Kalau yang ini yang cair, biasanya ada di minuman dan juga ada di bagian obat. Oke, kalau yang satuan non cair seperti gram, kilogram, dan ounce ya.
Ini ada gramnya, berapa kilogram, dan onsnya ya, berapa ons. Nah ini adalah contoh-contoh yang ada di dalam kemasan atau di dalam bungkusnya nanti, baik itu obat, makanan, atau minuman ya. Nanti ini yang ditanya di dalam isinya ya, atau amount, jumlahnya. Nanti kita bahas ya anak-anak, ini salah satu contoh-contohnya yang biasa sering di dalam kemasan. Oke. Now, description. Apa sih description? Ya, descriptionnya kita lihat. Deskripsi produk biasanya terkait dengan gambaran umum sebuah obat. Ya, kebetulan di dalam obat misalnya ya, atau nanti di makanan atau minuman, ada deskripsinya. Oke, kita lihat apa saja contohnya di sini. Oke, number one, kandungan utama obat dan fungsinya. Ya, description ini biasanya berisikan tentang kandungan utama dari obat dan fungsinya. Nanti ada deskripsinya apa. Ya, kandungan utama tentang obat misalnya nanti di sana, atau deskripsi tentang makanannya juga ada ya, atau minumannya juga ada, fungsinya juga. Oke, number two, flavor atau rasa. Nah, biasanya kalau di obat itu nanti ada rasanya ya, biasanya kalau untuk sirup seperti gitu ya, ada rasa, misalnya apa rasanya, strawberry ya. Nah, ini contoh-contohnya. Oke, number three, bentuk obat. Nah, bentuk obatnya seperti apa? Kalau yang nanti kita bahas tentang obat, bisa dia bentuk pil, kapsul, atau tablet, sirup, ya kan? Nah, ini contoh-contohnya. Oke. Number 4, keunggulan produk. Ya, keunggulan produknya. Misalnya produknya tentang apa nanti itu yang akan dideskripsikan. Oke. Ingredient. Ya, ingredient ini adalah komposisi bahan yang digunakan untuk membuat produk. Ya, kata-kata yang sering dipakai biasanya, ya tadi kita tahu ya, ingredient ini adalah bahan-bahan kalau untuk di makanan. Tapi kalau dia untuk minuman atau obat, ini namanya nanti adalah komposisinya. Ya, di sana nanti dicantumkan. Kayak apa aja sih yang kira-kira sering dipakai dalam ingredient ini? Nah, untuk contoh, biasanya ini dalam bentuk contoh makanan ya, ada kata wheat, terigunya, ya, terus nanti semua ini sugar, starch, ya, sintetik, ya, bahan-bahannya yang dipakai, ya, ada pengembang, penguat rasa, atau bahan pengawet. Nah, ini semua ya, ini adalah bentuk yang sering ada di dalam bentuk bahan-bahan dari sebuah makanan. Oke, perhatikan juga bagi muslim, apakah ada bahan yang mengandung babi. Nah, hati-hati kalau memilih makanan, minuman ya nak ya. Nanti kalian di sana lihat juga di dalam kemasannya itu, kira-kira di sana ada enggak yang mengandung babi untuk muslim ya. Itu adalah di situ kata-kata pork atau ham, ya ini artinya babi. Kalau ham ini artinya daging babi ya. Hati-hati ya. Kalian nanti setelah mempelajari label, kalian harus jeli lagi melihat produk makanan, minuman, dan juga obat ya. Nanti di sana kalau misalnya dia ada kata pork atau ham, yaitu yang mengandung bahan yaitu dengan menggunakan babi ya. Ini hati-hati sekali ya. Oke. Nutrition facts, apa aja sih nutrition facts ini? Ini adalah informasi gizinya, informasi kandungan gizi yang berisi informasi tentang. Nah, nanti di dalam bentuk makanan juga ini biasanya nanti ada kandungan gizinya. Kayak seperti kata serving size, yaitu takaran penyajiannya, amount per serving, kandungan setiap sajian, ya kalorisnya, nanti dicantumkan, dan juga biasanya di sini ada takarannya juga, ya. Oke, kaloris, ya kalori, saturated fat, lemak jenuh, trans fat, ya kolesterol, sodium, karbohidrat, sugar, dietary fiber, protein, vitamin, kalsium, ya percent daily values. Nah, ini angka kecukupan gizinya, dan sebagai dan masih banyak lagi ya yang lainnya ya. Ini berapa saja yang Ibu buatkan di sini hanya untuk sebagai
kalian mengetahui di dalam bentuk kemasan, nanti di sana juga ada bentuk informasi nilai gizinya. Oke. Next, uses atau kegunaan. Kita lihat di sini. Apa nanti yang dicantumkan di dalam label itu adalah kegunaan obat. Oke, maaf ini tulisannya salah ya, untuk meredakan atau menyembuhkan penyakit tertentu. Kata-kata yang sering digunakan antara lain adalah, nah ya, kalau misalnya kegunaan ini biasanya untuk obat ya. Gunanya obatnya untuk apa? Misalnya untuk meredakan, relief, ya untuk meredakan, reduce, mengurangi, cure, menyembuhkan, illness, disease atau penyakit, simptom, gejala dan segala macamnya ini ya. Ada berapa? Nanti silakan dibaca anak-anak. Oke, penyakit-penyakitnya. Oke. Okay, next, direction to use and dosage. Ya, petunjuk penggunaan dan dosis. Nah, ini petunjuk penggunaan, biasanya ada nih obat ya. Nanti bagaimana sih petunjuk penggunaan dan dosisnya? Oke, direction to use adalah petunjuk penggunaan. Misalnya, nanti kalau dalam obat, oke, misalnya shake first. Maksudnya di sini adalah kocok dahulu. Berarti kalau kalian beli obat nanti petunjuk penggunaannya bagaimana, di sana ada kata-kata shake first, berarti disuruh untuk kocok dahulu. Take before or after meal, ya nanti kamu bisa minumnya sebelum atau sesudah makan. Oke, next, do not exceed the recommended dosage, ya jangan melebihi dosis yang dianjurkan. Nah ini maksudnya ya, petunjuk penggunaan biasa nanti di obat itu ada. Oke. Next, dosage or dose or dosis merupakan aturan jumlah atau takaran obat yang harus dikonsumsi dan siapa saja yang boleh mengkonsumsi. Nah, ini biasanya juga dalam obat nanti ada ya. Seperti berapa sih takaran untuk bayi, untuk orang dewasa, ya dan juga anak-anak. Nah, ini sudah ada takarannya dan juga berapa usianya juga sudah ada di sini ya. Children, kayak berapa sendok untuk adult juga ya, untuk orang dewasa juga berapa. Kayak ini contoh-contohnya ya anak-anak, nanti kalian bisa lihat di dalam kemasan obat ya, atau nanti kita lihat di contohnya. Oke, direction to store. Apa sih direction to store? Nah ini petunjuk untuk penyimpanan, ini biasanya obat juga ya. Bagaimana sih untuk penyimpanannya? Oke. Store or keep at room temperature. Iya. Nah, ini kita lihat adalah simpan pada suhu ruang. Iya, biasanya ini biasanya suhu ruangnya yang seperti apa? Biasanya atau misalnya disuruh yang sedang, jangan terlalu yang dingin atau terlalu panas ya. Biasanya nanti disimpan ada di sana nanti dalam petunjuknya. Oke, do not expose to sunlight. Ya, jangan terkena sinar matahari. Biasanya nggak boleh langsung terkena sinar matahari langsung. Oke, store in tight container. Simpan di wadah yang rapat. Nah, mungkin nanti petunjuknya ada yang disuruh untuk menyimpan di tempat yang rapat, ya. Store in cool place. Ya, simpan di tempat yang sejuk. Ya, oke. Protect from light, lindungi dari cahaya. Keep away from children, jauhkan dari anak-anak. Maksudnya ini jauhkan dari jangkauan anak-anak ya, namanya obat. Hati-hati untuk meletakkan obat ya, karena anak-anak itu tidak tahu, nanti mereka malah minum sembarangan ya. Jadi hati-hati untuk meletakkan obat. Makanya harus jauhkan dari jangkauan anak-anak. Oke, ini adalah contoh-contoh yang biasa ada di dalam petunjuk untuk penyimpanan obat. Oke, expiration date. Oke, expiration date itu adalah tanggal kadaluarsa, adalah tanggal terakhir pemakaian sebuah produk. Iya, jadi nanti kalau mau milih makanan, minuman, atau obat, kalian lihat dulu expiration date-nya. Tanggal kadaluarsanya itu harus kalian perhatikan. Dari sekarang jangan sembarangan langsung kalian beli, baik itu produk makanan, minuman atau obat. Kalian harus jeli, harus teliti, lihat dulu expiration date-nya, tanggal kadaluarsanya.
Oke, kira-kira apa saja sih contoh yang ada di dalam kemasan itu? Kita lihat di sini seperti kata-kata expiry date, ya sama ya, expiration date. Nah ini disingkat, sama ini menunjukkan kalau expiration date. Ini juga expiration date, use by date. Nah ini digunakan tanggalnya, tanggal berapa nanti, biasanya seperti itu ya. Use by, oke, digunakan. Oke, use before. Nah, ini biasanya digunakan sebelum. Nah, nanti di sini biasanya dicantumkan tanggalnya. Jadi, kalian menggunakan obat, makanan atau minuman dilihat juga dari tanggal kadaluarsanya. Kalau lebih dari tanggal kadaluarsa, kalian tidak boleh memakan atau meminum dan menggunakan obat tersebut. Berarti nanti baik digunakan sebelum tanggal itu ya. Oke. Now, where can we find the label? We can find this label. Iya, kita nanti di mana sih biasa kita menemukan label? Nah, kita bahas di sini ya. Labelnya adalah yaitu di on food package. Ya, ini adalah di bungkus makanan. Yang ini adalah di bungkus minuman. Ini adalah di bungkus apa? Obat. Ya. Now, for example, label of food. Nah, ini dia contoh dari label makanan. Nah, ini mungkin sering kalian beli ya, jajanan-jajanan kalian. Nah, ini adalah contoh label yang ada di bungkus makanan. Nah, nanti kalian di rumah boleh lihat, siapa tahu jajanan kalian ada atau makanan-makanan yang sering orang tua kalian beli, kalian boleh lihat ya di rumah ya. Ada nggak di situ nanti berapa bagian-bagian yang harus kamu perhatikan. Nah ini ya sudah ada komposisinya juga, informasi nilai gizinya juga ada ya, sama dengan yang kita pelajari tadi. Dan juga dilihat di sini juga, nah ada tanggalnya. Biasanya ini buat bentuk dari expiration date-nya tadi. Oke, ini ya sekilas saja, nanti kalian bisa lihat di rumah ya, yang sudah ada boleh kalian lihat. Oke, label of drink. Nah, ini adalah label dari minuman. Oke, mungkin ini sudah sering kalian minum ya. Seperti minuman-minuman seperti ini labelnya ada semua di bagian belakang. Nah, ini juga labelnya. Kalian lihat di sini ada brandnya, terus ada name produknya, terus kalian juga description-nya juga ada. Ini juga nutrition facts-nya juga ada. Terus kalian dilihat di sini, nah komposisi ingredientnya. Nah ini kita pelajari hari ini. Ini kebetulan ada di dalam bentuk label minuman. Oke ya, harus jeli ya nak ya. Nanti juga di sini kalian lihat lagi. Ini karena nggak kelihatan. Nanti biasanya ada juga bentuk dari expiration date-nya, tanggal kadaluarsanya kalian harus perhatikan. Oke, label of drug. Nah ini contoh dari label obat. Ya, kita lihat nanti di sini labelnya ada komposisinya juga ya. Obatnya mengandung apa, description-nya, terus kegunaannya, use-nya tadi, terus juga untuk pemakaiannya. Nah, di sini juga ini contoh-contohnya ya. Oke, kita coba membahas yang selanjutnya. Oke. Next, ini contoh dari label obat. Ini ada di dalam buku kalian ya. Sengaja Ibu ambilin yang di sini biar nanti kalian juga bisa buka bukunya. Okay, now Pinux Children Coke Syrup 75 ml, Coke mixture of formula 440 presented by Pinux. Use medicine according to physician's instruction. Keep it in moderate temperatures. Keep away from children. Nah, kita bahas ya. Ini adalah contoh label dari obat. Nah, ini adalah namanya brand of drug-nya. Karena dia bentuknya obat, jadi ini adalah merek dari obatnya. Oke, Children's Coke Syrup. Nah, ini apa sih? Ini adalah sirup obat batuk untuk anak-anak. Nah, sirup ini obat batuk ya, berbentuk sirup. Oke. Kita lihat ini adalah namanya name of drug-nya. Oke. 75 ml. Lihat lagi di sini. Ini adalah apa anak-anak? Kita lihat ini adalah kontennya, isinya, amount-nya.
berapa jumlahnya? 75 ml. Ingat ya, karena di sini adalah bentuknya obat. Jadi menggunakan, kalau yang cair menggunakan ini di sini, mililiter. Oke, Coke mixture of formula 440. Nah, kita lihat di sini adalah campuran batuk formula 440. Nah, ini namanya adalah description-nya ya. Oke, nanti kita lihat lagi di situ ada description-nya. Presented by Pinux. Ini disajikan oleh Pinux. Oke, use medicine according to physician's instructions. Oke, kita lihat ini menggunakan ini obat ya harus dengan apa instruksi dari dokter. Jadi ini nanti sama dengan apa? Untuk petunjuk untuk menggunakan obat ini berarti harus dengan instruksi dokter. Oke, kita lihat lagi. Keep it in moderate temperature. Ya, ini. Katanya apa di sini? Di sini harus disimpan di suhu yang sedang. Nah, ini masuk kemana dia? Ini masuk ke bentuk apa? Cara untuk penyimpanan ya. Direction to store. Keep away from children. Oke, keep away from children. Nah, ini adalah jauhkan dari jangkauan anak-anak. Kayak tadi ya. Ini juga masuk ke mana? Direction to store. Ya, direction to store adalah petunjuk untuk penyimpanan obat ya. Kita lihat di sini contohnya. Nah, ini ya yang kita bahas tentang obat. Oke, facts ya, number ya, kita lihat di sini ada 8 contohnya. Facts, available, statement. Iya, apa aja di sini? Kita lihat brand of drug. Available itu misalnya tersedia atau tidak di dalam kemasannya tadi. Ya, kan kita bahas tentang obat atau drug. Di sana ada enggak yang kita bahas? Misalnya tersedia tidak, seperti brand of drug. Yes, kan ada ya, karena di sana tadi statementnya adalah Pinux. Kita lihat di sini. Nah, ini dia brand of drugs-nya adalah Pinux. Oke. Name of drug. Nah, lihat lagi anak-anak. Name of drug. Ini nama dari obat yang tadi. Available-nya berarti yes ya, ada ya. Sana apa? Statementnya children Coke syrup. Ya, ini adalah nama dari obat tadi, yaitu sirup obat batuk untuk anak-anak. Next, description. Yes ya, karena tersedia. Statementnya apa? Coke mixture of formula 440. Nah, ini campuran batuk formula 440. Ada ya descriptionnya tadi, kita lihat. Nah, ini dia. Ya. Oke. Content or amount. Ya, available-nya gimana? Yes, ya kan? Statementnya 75 ml. Ya, kita lihat di sana tadi ada kan? Nah, ini. Ya, 75 ml. Ya. Itu masuk ke kontennya ya yang ada di dalam obat tadi. Oke, use no. Oke, karena di sini nggak ada ya, tidak tersedia. Jadi nanti di sana di sini kamu bisa statementnya kamu buat not available. Kalau misalnya nanti nggak ada dalam kemasannya itu tidak tertera, tidak dicantumkan, jadi kamu bisa buat di situ kata-kata not available. Berarti dia tidak tersedia di dalam kemasannya. Oke. Direction to use and dosage. Yes ya. Ada. Oke, statementnya use medicine according to physician's instructions. Nah, ini dia. Ini petunjuk untuk menggunakan atau dosisnya ya. Nah, kita lihat di sana kalau dosis kan nggak ada tadi. Jadi di sini petunjuknya. Nah, di sini ya harus sesuai dengan instruksi dokter. Oke. Next. Direction to store. Ya, ini tadi petunjuk untuk penyimpanan. Available-nya yes, ya ada. Apa aja di sana statementnya? Oke, keep it moderate temperature. Ya, ini. Terus yang nomor 2-nya keep away from children. Nah, ini tadi ya yang kita bahas. Nah, ini
keep it and keep away from children. Nah, itu masuk ke ini tadi. Oke, ya di sini available-nya yes. Oke. Now expiration date. Nah, ini tanggal kadaluarsanya. Kebetulan tadi di sana nggak ada ya. Kita lihat di sini. Nah, kalau dia tidak dicantumkan, nah kalian di sini available-nya kalian buat no, atau di sini nanti statementnya adalah not available. Berarti dia tidak tersedia. Ya, jadi silakan nanti bisa kalian isi bagian-bagian ini dengan yang tersedia saja ya, seperti contoh yang kita bahas hari ini yang ada di dalam obat. Oke, kita coba yang lain lagi anak-anak. Nah, ini adalah contoh, for example, Stolz Bakery. Nah, ini contoh juga ya, contoh dari bentuk dari toko makanan atau toko roti stall. Ya, kita lihat ini namanya apa. Iya, kita lihat ini adalah bentuk dari Stolz Bakery. Name of the product. Iya, nama dari produknya adalah Stolz Bakery. Kita lihat di sini. Nah, ini dia. Ini adalah name of drugnya. Oke, wheat germ bread medium slice 800 gram. Nah, ini adalah apa? Roti gandum yang berukuran sedang, ya irisan yang berukuran sedang, berisi berapa? 800 gram. Nah, ini masuk ke mana dia tadi? Iya, itu adalah kontennya, ya, kontennya atau amountnya. Ini adalah jumlahnya berapa gram. Ingat ya, dia menggunakan gram karena di sini bentuknya adalah makanan. Kalau dia berbentuk cairan tadi kan menggunakan mililiter. Oke, kita lihat lagi ingredients. Apa itu ingredient? Bahan-bahannya, ya kan? Nah, ini bahan-bahannya karena dia bentuknya adalah makanan. Jadi ini bahan-bahannya dari wheat flour sampai sheet vitamin C. Ini semua adalah bentuknya ingredient, bahan-bahan yang dibuat untuk menggunakan roti ini. Ya, ini bahan-bahannya yang sudah dicantumkan. Jadi di sini nanti kamu buat, nah seperti ini ya ingredientnya. Nah, ingredientnya dari wheat flour sampai vitamin acid. Oke, description. Kalau description di sana tidak ada ya, karena tidak dicantumkan descriptionnya. Nanti di sini kalian bisa tulis di sana adalah not available, yaitu berarti dia tidak tersedia. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini di dalam bentuk makanan ada nutrition facts-nya. Ya, informasi nilai gizinya dari nutrition sampai sodium, equivalent as salt. Nah, ini sudah ada ya, sudah dicantumkan semua berapa kilokalori atau berapa per gramnya. Nah, ini sudah dicantumkan. Nah, seperti sodiumnya, terus ini lemaknya, seratnya ya 5,3 gram. Ya, sini sudah ada semua ya. Terus harganya juga di sini dicantumkan. Ya, ini masuk ke nutrition facts yang ini ya. Ini harganya berapa pon? 1 pon 35. Use by. Nah, ini use by. Nah, ini apa? Bentuk dari apa ini? Bentuk dari expiration date-nya, tanggal kadaluarsanya digunakan ya tanggal berapa? 19 bulan 10 2013. Berarti sebelum ini kamu harus memakannya roti ini. Jadi kalau sudah tanggal ini atau lebih berarti kamu tidak boleh menggunakannya produk ini ya. Kita lihat di sini. Direction to use-nya not available karena dia bukan obat ya tadi ya. Kalau dia tidak dicantumkan, kamu buat di sana seperti not available, berarti tidak tersedia. Direction to store-nya juga not available karena dia tidak ada ya, tidak dicantumkan. Expiration date-nya, nah ini expiration date-nya yang dicantumkan used by 19 October 2013. Nah, ini berarti baik nanti digunakan tanggalnya kadaluarsanya ya. Jadi hati-hati untuk memilih produk makanan, minuman, dan juga obat. Oke ya, ini contoh-contohnya. Ini semua ada di dalam buku kalian enak ya. Jadi nanti silakan bisa kalian lihat lagi contoh-contohnya, banyak itu di dalam buku kalian. Oke, ini yang kita pelajari cuman 2, yaitu dari bentuk makanan juga dan obat. Oke. Now time for you
Read the label below and answer the question. Nah, sekarang kamu baca label ini di bawah ini dan jawab pertanyaan-pertanyaan. Oke. Ini saya kasih bentuk adalah label dari obat. Ini juga ada di dalam buku kalian ya, Nak. Nanti kamu bisa juga lihat di bukunya. Apa saja yang harus kamu isi? Nah, ini dia. Name of drug-nya. Ya, nama dari obat. Silakan nanti kamu cari di sini nama obatnya apa yang sudah kita pelajari tadi juga ya. Oke, description. Nah, kalian juga lihat. Terus kontennya atau amount, use, direction to use and dosage. Biasa. Direction to store, expiration date. Oke, ini ya, silakan nanti kalian isi di statementnya ini, sama dengan seperti yang sudah kita pelajari tadi ya, seperti ini. Ya. Nah, ini produknya adalah obat. Oke, drug. Nah, kalian isi. Oke. Please you do this exercise. Silakan kamu kerjakan latihan-latihan ini dan juga saya minta kalian mudah-mudahan memahami apa yang kita pelajari hari ini dan jangan sampai lagi nanti kalian memilih produk makanan, minuman atau obat dengan gampang untuk langsung membeli ya. Kamu lihat dulu apa di dalamnya itu, di dalam kemasannya itu harus ada labelnya. Ya, label-labelnya seperti yang sudah kita pelajari hari ini ya. Oke. I think that's all. Thank you for your attention. See you next time. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.